Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi komunikasi VPN dan VLAN di mata perkuliahan jaringan keamanan komputer kelas C yang ditampu oleh Pak Nanang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini yang pertama, perkenalkan nama saya Ristu Aji Wijayanto dengan NIM 407. Kemudian saya Muhammad Diva Kirudin dengan NIM 408. Saya Fendrina Damayanti dengan NIM 431. Saya Tegar Rangga Nurdawan dengan NIM 439. Kemudian saya Retno Prihatini dengan NIM 450. Untuk yang pertama, mengenai apa itu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi yaitu adalah sebuah perangkat atau hardware yang dibuat untuk karena adanya adanya permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sekitar kita, contohnya yaitu ekonomi, sosial maupun politik. Nah, teknologi komunikasi digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan indera atau rasa kepekaan kita terhadap dengan informasi yang ada di sekitar kita, dan memudahkan untuk mengumpulkan, memproses, dan bertukar informasi antar manusia. Nah, selanjutnya yaitu VLAN. Apa itu VLAN? VLAN bisa diartikan yaitu Virtual Local Area Network atau sekumpulan perangkat yang ada di jaringan lokal yang dikonfigurasikan oleh perangkat lunak ataupun software sehingga dapat berkomunikasi dengan jaringan lain yang seolah-olah berada di jaringan atau saluran yang sama. Nah, untuk fungsi VLAN sendiri, fungsi VLAN yaitu adalah untuk mengkonfigurasikan jaringan komputer fisik menjadi beberapa jaringan broadcast atau jaringan siaran, dan walaupun memiliki domain atau memiliki arus lalu lintas jaringan yang berbeda, namun jaringan yang terhubung oleh VLAN masih bisa melewati perangkat dan bisa terhubung ke jaringan yang dituju, yang biasanya yang dikonfigurasikan oleh mikrotik ataupun software-software yang lain. Lalu di sini saya akan menerangkan apa itu kelebihan VLAN. Yang pertama ada keamanan, di mana menggunakan VLAN, keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika dan lalu lintas data dibatasi segmennya. Lalu kelebihan VLAN ada lagi yaitu hemat biaya. Menggunakan sistem VLAN maka dapat dilakukan penghematan biaya, yaitu dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan. Lalu dari segi performa, VLAN memungkinkan pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, sehingga akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Lalu VLAN itu juga bisa dibilang simple karena VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Tak luput dari kelebihan, VLAN juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama, menggunakan VLAN secara logika memang berbeda network.
Akan tetapi pada kenyataannya secara fisik VLAN hanya ada pada satu network saja. Yang kedua, ketika broadcast, maka pesan akan terbroadcast ke semua perangkat yang terhubung. Lalu yang ketiga, apabila jumlah host banyak, maka akan mempengaruhi kerja DHCP. Dan ketika jumlah host banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat VLAN. Nah, dari manfaat VLAN ini yang pertama ada menambah keamanan. Dari faktor keamanan sendiri menjadi sangat penting bagi sebuah bisnis maupun perusahaan karena ada berbagai data sensitif yang harus dijaga. Kemudian VLAN dapat bermanfaat untuk membatasi akses ke berbagai data sensitif tersebut, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan akses dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya ada efisien biaya. Untuk menggunakan LAN diperlukan jaringan kabel. Nah, sehingga membutuhkan biaya pemasangan yang lumayan besar. Dengan VLAN ini tetap akan mendapatkan fasilitas dan fitur-fitur dari LAN tanpa harus repot-repot menyiapkan biaya kabel. Nah, kemudian yang ketiga ada manfaat VLAN yang ketiga yaitu tidak perlu berulang-ulang setup jaringan. Agar tetap terkoneksi ke jaringan LAN, maka setiap komputer yang dipindahkan harus diatur ulang. Hal ini tentu membutuhkan banyak waktu karena harus dilakukan mulai dari awal. Nah, dengan memanfaatkan jaringan VLAN, kita dapat memindahkan komputer dengan kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengatur ulang jaringan LAN. Nah, yang terakhir dari manfaat VLAN yaitu peningkatan kinerja yang lebih baik. Nah, dari segi kinerja, VLAN dapat membuat layer datar dua jaringan menjadi beberapa grup kerja logis guna untuk mengurangi beban trafik pada jaringan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara jaringan non-esensial dan jaringan penting, sehingga performanya semakin optimal. Selanjutnya. Nah, kemudian berikutnya yaitu VPN. Apa itu VPN? Yaitu teknologi yang memanfaatkan jaringan publik yang tentunya sangat rawan terhadap pencurian data. Untuk itu, VPN menggunakan metode enkripsi untuk mengacak data yang lewat. Dengan adanya teknologi enkripsi itu, keamanan data menjadi lebih terjamin. Walaupun ada pihak yang dapat menyadap data yang melewati internet bahkan jalur VPN itu sendiri. Namun belum tentu dapat membaca data tersebut karena data tersebut telah terlacak. Selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah fungsi VPN. VPN memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan kecepatan. Yang kedua, menutupi aktivitas browsing. Yang ketiga, mengakses situs yang diblokir dan mengalami sensor. Yang keempat, ada mengamankan transaksi online. Selanjutnya. Cara kerja VPN. VPN juga memiliki cara kerja tersendiri dengan membuat jaringan di dalam jaringan. Sering disebut juga dengan tunneling. Tunneling bertujuan untuk membuat jalur koneksi secara private dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan ini. Contohnya, untuk menghubungkan antar satu PC dengan PC lain, VPN membutuhkan sebuah server VPN yang dapat berupa komputer dengan aplikasi VPN server. Komputer dengan aplikasi VPN client ini kemudian akan mengontak server VPN. VPN server kemudian melakukan verifikasi username dan password. Apabila berhasil, VPN server memberikan IP address baru pada komputer klien. Dan selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel akan terbentuk. Selanjutnya ada kelebihan VPN. Yang pertama adalah remote access. Dengan VPN, kita dapat mengakses komputer atau jaringan kantor dari mana saja selama terhubung ke internet. Yang kedua, ada keamanan. Dengan koneksi VPN, kita bisa berselancar dengan aman ketika menggunakan akses internet publik seperti hotspot ataupun internet cafe. Dan yang ketiga, ada hemat biaya.
VPN dapat digunakan sebagai teknologi alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang luas dengan biaya yang relatif kecil, karena transmisi data teknologi VPN menggunakan media jaringan publik yang sudah ada tanpa perlu membangun jaringan pribadi. Dan yang terakhir ada transfer data. VPN bisa melakukan transfer data atau remote view untuk mengendalikan komputer di rumah, kantor, di mana saja. Next. Selain kelebihan, VPN juga mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah koneksi internet atau jaringan publik yang tidak bisa kita prediksi. Hal ini dapat kita maklumi karena pada dasarnya kita hanya nebeng koneksi pada jaringan pihak lain, sehingga otomatis kita tidak dapat mempunyai kontrol terhadap jaringan tersebut. Yang kedua, rawan penyadapan. Dan yang ketiga, tidak ada kendali utama pengguna. Yang keempat, perangkat tidak sesuai. Yang kelima, tidak adanya standar yang memenuhi. Dan yang terakhir, perhatian lebih terhadap keamanan. Lagi-lagi, karena faktor penggunaan jaringan publik, maka kita perlu memberikan perhatian yang lebih untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyadapan, hacking, dan tindakan cybercrime pada jaringan VPN. Terima kasih untuk atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari presentasi hasil diskusi kelompok kami. Bila ada kekurangan atau ada perkataan yang kurang berkenan pada rekan-rekan ataupun Bapak dosen, kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.